Yo minasan, chapter 208 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Berubah Pikiran. Ketika Yoru ingin mengubah Denji menjadi senjatanya untuk melawan balik Falling Devil, siapa sangka Yoru justru berubah pikiran sehingga sebuah tombak tajam kini tertancap tepat di kepalanya. Apakah dengan ini War Devil akan mati minasan? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Yoru dan Denji yang mendarat di samping tumpukan pedang. Awalnya, mereka menganggap semuanya baik-baik saja dan bahkan terkesan saat melihat semua senjata yang telah dibuat oleh Yoru dan Asa selama ini. Namun, saat mereka menatap ke atas, mereka segera menyadari bahwa Falling Devil tidak mati, bahkan memulihkan diri tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Falling Devil lantas mengejek Yoru dengan bertanya, apakah dia sudah puas? Yoru tampak kesal dan memakinya sialan. Falling Devil kini menjelaskan bahwa rasa akan takut jatuh muncul pada semua makhluk hidup saat mereka pertama kali tersadar. Sedangkan perang hanyalah konsep yang diciptakan manusia. Jadi, War Devil tidak akan mungkin bisa mengalahkan Falling Devil. Yoru semakin kesal, namun dia tidak bisa menyangkal argumen tersebut karena memang benar adanya. Falling Devil melanjutkan ucapannya bahwa dia tahu War Devil masih berniat untuk ikut campur. Jadi, dia akan membuat mereka berdua menderita luka ringan. Falling Devil pun segera mengirimkan pedang-pedang itu untuk menusuk mereka. Yoru dengan panik memberitahu Denji bahwa dia tidak bisa lari karena kakinya tertusuk. Membuat Denji terkejut namun tetap menggendongnya dengan cara menggendong pengantin ke tempat yang aman sembari menghindari semua serangan Falling Devil. Denji meminta Yoru untuk membuat sepeda motor chainsaw seperti yang pernah mereka kendarai ketika melawan Falling Devil sebelumnya. Tetapi Yoru mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan sepeda motor biasa terlebih dahulu untuk bisa melakukannya. Dan dia tidak melihat sepeda motor biasa dimanapun. Sembari berlari, Yoru juga terus menghancurkan pedang-pedang yang mengejarnya dengan bang. Sayangnya, pedang-pedang itu terus berdatangan ke arah mereka sehingga Denji hanya bisa memaki situasi ini sialan. Sekarang, mereka berdua masuk ke dalam sebuah toko kecil, namun si pemilik toko kecil itu menegur mereka yang tidak boleh masuk begitu saja. Dan siapa sangka seluruh senjata yang mengejar mereka kini menembus pintu secara serempak dan membuat mereka semua terkejut serta berusaha melindungi diri. Tetapi pedang-pedang itu terhenti untuk sementara waktu. Yoru pun memberitahu Denji bahwa dia akan melepaskan senjata pamungkasnya yang kedua. Hal itu membuat Denji bingung mendengarnya. Yoru kini meletakkan tangannya di kepala Denji dan Denji bahkan menurut dengan menunduk di hadapan Yoru. Namun, Asa segera mengambil alih dengan menyuruh Denji untuk segera lari karena Yoru ingin mengubah Denji menjadi senjata. Baik Denji maupun pemilik toko menjadi bingung dengan perubahan kepribadian seorang gadis yang ada di hadapan mereka. Namun ternyata Denji mau menerima takdirnya. Dia benar-benar tidak keberatan karena dia percaya bahwa dengan berubah menjadi senjata yang hebat, maka sebagian dosanya dapat diringankan. Asa tidak percaya dengan reaksi Denji yang seperti itu. Apalagi Denji berusaha membujuk Asa untuk mengubahnya menjadi senjata yang hebat. Ketika Asa mulai melarang Denji dengan keras, Yoru pun mengambil alih kesadarannya. Yoru yang sekarang sudah semakin dekat dengan tercapainya tujuan untuk mengubah Chainsaw Man sebagai senjata, namun kini justru berubah pikiran dan mengatakan kepada Denji dengan pipi yang merah merona, kalau dipikir-pikir lagi, dia lebih suka tidak melakukannya.
Denji begitu terkejut mendengarnya. Tetapi tidak ada waktu lagi karena sekarang senjata-senjata itu menerobos pintu depan dengan tombak yang langsung menusuk kepala Yoru. Wah, padahal Falling Devil cuma berniat membuat mereka mendapatkan luka ringan. Namun sepertinya Yoru sebagai Fiend bisa mati dengan luka seperti itu, minasan. Seperti yang kita tahu, Fiend adalah iblis yang merasuki mayat. Fiend jauh lebih lemah daripada jenis devil yang lain karena Fiend hanya bisa menggunakan versi yang lebih lemah dari kemampuan supernaturalnya. Mereka dapat beregenerasi dengan meminum darah dan memperoleh kekuatan darinya. Seperti apa yang dilakukan oleh Power. Tetapi tidak seperti hybrid, mereka bisa mati jika terluka parah. Beberapa Fiend dapat berubah menjadi bentuk iblis untuk sementara, seperti yang diperlihatkan pada chapter 91 ketika Power berubah menjadi Blood Devil untuk melawan Makima. Apakah kelak kita juga akan diperlihatkan wujud asli dari War Devil, minasan? Nah, satu-satunya cara agar Yoru bisa pulih dari luka di kepalanya adalah dengan mengonsumsi darah. Mungkin itulah gunanya ada penjaga toko yang berada di antara mereka. Apalagi bisa dibilang kehancuran tubuh Power yang mengakibatkan dirinya mati setelah dibang oleh Makima pada chapter 81 itu lebih parah dari yang diderita oleh Yoru saat ini. Lagi pula, saya terus bertanya-tanya, mengapa War Devil hanya bisa membuat senjata tanpa bisa membuat perisai untuk bertahan? Bukankah konsep perang bukan hanya soal menyerang, tetapi juga bertahan dan memiliki strategi? Apa ini juga berkaitan dengan cara membuat sepeda motor chainsaw yang membutuhkan sepeda motor biasa dulu untuk mengubahnya? Jadi, Yoru tidak bisa membuat perisai untuk bertahan karena tidak menemukannya di jalan. Padahal, Yoru bisa mengubah sesuatu menjadi senjata seperti apartemennya sendiri tanpa perlu menemukan objek senjata yang sama. Bisa dibilang ini adalah kelemahan pada power system yang dimiliki oleh Yoru ya, minasan. Oh iya, bagian senjata yang tiba-tiba melambat ketika mereka memasuki toko kecil dan hanya bergerak maju saat Yoru mulai berubah pikiran untuk menjadikan Denji sebagai senjata, itu seperti menegaskan bahwa rencana Death Devil adalah membuat Yoru mengubah Chainsaw Man menjadi senjata, tetapi gagal. Dan bagian yang bikin sedih, karena Denji sendiri merasa begitu hancur hingga dia rela menyerahkan dirinya kepada Yoru seperti ini. Dalam benak Denji, dia benar-benar berpikir bahwa dijadikan alat adalah hal yang wajar untuk semua luka yang telah dia sebabkan kepada orang lain. Terlebih lagi, pada pelarian mereka dari Falling Devil yang kedua ini, giliran Yoru yang digendong seperti pengantin oleh Denji. Yoru secara langsung merasakan sendiri bagaimana Denji berusaha melindunginya dalam kondisi genting seperti ini. Dan hal itu membuat perubahan karakter Yoru dari yang awalnya sangat bengis menjadi ikut jatuh cinta kepada Denji seperti Asa. Tapi ini adalah panel paralel di mana sebelumnya Chainsaw Man menggendong Asa, kemudian sekarang Denji yang menggendong War Devil. Benar-benar panel yang keren dari Tatsuki Fujimoto Sensei ya, minasan. Lalu, secara canon, Denji memanggil gadis itu sebagai Asa dan Yoru sekaligus. Denji secara baik menghormati dua pribadi berbeda yang ada di dalam satu tubuh itu. Lantas, apakah mereka bisa selamat? Atau justru mati sebagai Fiend? Bagaimana jadinya kalau hanya salah satu dari Yoru atau Asa saja yang bisa selamat? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.